itu outputnya ya, hasilnya. Ya. Nah, bagian yang penting itu sebelah kanannya lagi, namanya reduce cost. Namanya reduce cost. Ya. Reduce cost ini, ya, ini kaitannya dengan apa itu produksinya, ya. Kaitannya dengan final value. Artinya begini, misalnya, kalau kontraknya itu diubah bahwa kita harus bikin kursi 101 misalnya, ya, berarti produksi kursi yang semula 100 dari solusi optimal ini kita naikkan 1 unit, apa jadinya? Apa jadinya? Kalau misalnya yang semula kita tuh bikin 100 kursi, kita naikkan sekarang jadi 101 kursi, kita tambah 1 kursi lagi, apa yang terjadi? Kenapa kok profitnya bisa berkurang? Karena mejanya berkurang. Bisa jadi produk mejanya berkurang, gitu ya. Nah, cuman di sini ditunjukkan bahwa reduce cost-nya 0. Itu artinya kalau kursinya Anda tambah 1, maka mejanya pasti nanti berkurang. Entah berapa berkurangnya, sehingga total profitnya tidak berubah. Jadi ngapain? Jadi reduce cost 0 itu artinya kalau kursinya produksinya ditambah 1, mejanya pasti berkurang, entah berapa. Kalau produksi mejanya berkurang, maka profitnya juga ada yang berkurang, kan begitu? Profit dari kursi yang tambah itu akan tambah, ya, profitnya akan tambah. Tapi produksi mejanya berkurang, maka profitnya juga berkurang. Hasilnya gimana? 0. Tidak ada tambahan profit kalau Anda memaksa menambahkan produksi kursi 1 unit lebih banyak. Oke, gitu ya. Nah, kemudian koefisien itu ya, koefisiennya tadi ya, profit per unitnya ya, untuk kursi $2, untuk meja $5. Nah, yang paling kanan ini penting ini. Ada namanya allowable increase dan allowable decrease. Ini bukan berarti Anda boleh menambah atau mengurangi sebanyak itu. Tapi ini maknanya adalah reduce cost sebesar 0 itu tadi, itu hanya berlaku jika Anda mengurangi atau menambah di dalam range itu. Ya, kalau menambah itu 0,85. Jadi nggak benar kalau tambah 1, maka profitnya nggak berubah. Jadi kalau Anda memproduksi kursi 1 unit, itu profitnya pasti akan berubah. Cuman berubahnya berapa saya nggak tahu. Ya, karena 0, reduce cost sebesar 0 itu hanya berlaku ketika Anda tambah kursinya sebanyak 0,85. Nah, kalau Anda tambah 1 kan udah di atas itu, ya kan? Jadi kalau Anda memproduksinya 1, ya nanti nilainya akan berubah tuh profitnya. Entah berapa saya nggak ngerti. Entah berubahnya turun apa naik saya nggak ngerti. Kalau mau tahu ya nanti dicoba. Ya. Tapi informasinya mengatakan bahwa kalau Anda tambah lebih dari 0,85, maka profitnya akan berubah. Berubahnya berapa? Nggak tahu. Belum dihitung gitu. Ya. Paham ya? Nah, sementara allowable decrease itu artinya kalau dikurangi sampai sebesar itu, maka profitnya tidak akan berubah. Nah, allowable decrease-nya adalah 1E plus 30 itu sama dengan 10 pangkat 30. Berarti 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0-nya ada 30. Ya. Artinya apa? Berarti ya Anda memproduksi kursi 0 pun, 0 itu kan masih lebih kecil daripada 10 pangkat 30 kan ya? Nah, gitu. Itu artinya apa? Ya kalau kursinya dikurangi, profitnya tidak berubah. Kalau kursinya dikurangi, gitu. Ya. Mejanya nanti akan tambah. Gitu. Ya, jadi itu membacanya. Ya. Demikian juga untuk yang M, ya, 85 itu reduce cost-nya 0. Okay. Jadi
bagian yang atas, reduce cost, itu kaitannya dengan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya tadi apa? Profit. Oke. Nah, sementara bagian yang bawah tabel yang bawah, itu berkaitan dengan right hand side. Berkaitan dengan fungsi kendala. Kaitannya dengan menambah atau mengurangi right hand side-nya, dampaknya ke fungsi tujuan apa, gitu, yang bawah. Jadi kita artikan, misalnya, kita artikan. Kalau yang nol itu berarti nggak ada dampaknya, gitu ya. Nah ini misalnya, apa tadi material. Okay? Nah ini penting nih. Tadi kan Anda menyimpulkan, oh jumlah kayunya kurang. Kalau ditambah maka kita bisa bikin meja lebih banyak, kursi mungkin lebih banyak, tapi memperoleh kursi lebih banyak tapi nggak ada gunanya gitu ya. Paling tidak memperoleh meja lebih banyak itu bisa menambah profit tuh nanti, kan gitu ya. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah kalau begitu berapa banyak kayu yang harus kita tambah? Kapan kita menambah kayunya? Apakah dari informasi yang sebelumnya tadi? Kalau gitu tambah sebanyak-banyaknya, ya. Nah, di sini ada informasi begini. Ada namanya shadow price. Apa sih maknanya 0,71 shadow price ini? Ini maknanya, perhatikan betul, ya. Maknanya adalah semula kita itu punya 1000 meter kubik kayu, gitu ya. Kalau misalnya ditambah 1 unit, ya, apa jadinya? Akibatnya adalah total profitnya akan naik 0,71. Nih, saya ulangi lagi ya, perhatikan. Semula Anda tuh punya 1000 material, ya. Kalau ditambah 1 unit jadi 1001, ya. Dampaknya apa? Anda bisa bikin meja lebih banyak. Iya. Maka profitnya akan naik per 1 unit tambahan material. Profitnya bisa naik 0,71. Kalau Anda tambah 100 berarti naiknya $71. Kalau Anda tambah 1000 berarti naiknya ya 0,71 kali 1000, kira-kira begitu. Oke? Paham ya? Nah, pertanyaannya, kalau begitu kapan kita harus menambah material? Gitu. Apakah berarti ditambah sebanyak-banyaknya? Enggak juga. Enggak. Terus gimana? Kapan Anda akan menambah material? Jika apa? Sampai working hours-nya penuh. Working hours-nya kan masih berlebih tadi. Nggak masalah itu working hours. Anda nggak perlu ngeluarin biaya, working hours-nya masih tersedia kok. Nggak perlu nambah orang. Pertanyaan saya itu kapan, pada situasi seperti apa Anda perlu menambah material? Ini positif nih shadow price-nya 0,71. Apakah berarti ditambah sebanyak-banyaknya? Pertanyaan itu. Kalau negatif kalau negatif tadi apa artinya? Kalau positif itu artinya kalau material yang ditambah 1, saya ulangi lagi ya. Kalau material semula 1000 ditambah 1 jadi 1001. Dampaknya apa? Profitnya naik 0,71. Karena positif ya naik 0,71 berarti. Oke. Jadi perlukah kita menambah material? Itu pertanyaan saya. Kalau ditambah, profitnya naik. Setiap 1 unit tambahan material, profitnya naik 0,71. Iya. Dalam dolar ya, 0,71 dolar. Iya. Kalau Anda tambah 10, naiknya berarti profitnya naiknya 7,1 dolar. Iya. Kalau Anda tambah 100, materialnya 71. profitnya naik 71 dolar. Iya. Pertanyaan saya, perlukah kita menambah material? Perlu. Berapa? Banyak-banyaknya? Sampai itu maksimal allowable increase ya Pak, 2.900.
Itu sekali lagi allowable increase dan decrease itu maknanya nilai dari apa itu shadow price ataupun reduced cost itu ya, itu hanya segitu berlaku, itu nggak berubah kalau Anda tambah atau Anda kurangi sebanyak itu. Jadi bukan berarti bahwa Anda boleh menambah hanya boleh maksimum sebesar itu, nggak, bukan itu artinya. Itu artinya nilai shadow price-nya akan tetap sama seperti itu kalau Anda tambah atau Anda kurangi dalam rentang allowable increase dan decrease-nya. Gitu. Kalau misalkan KTD jadi 3.000, Pak, shadow price-nya bakal naik atau turun? Kalau oh ini ya, misalnya ditambah lebih dari ini, tambah 3.000. Saya bisa bilang ini akan berubah. Saya nggak tahu nanti akan naik apa akan turun. Kalau mau tahu ya dicoba. Ya kan begitu. Ya. Nanti saya kasih tahu gimana cara mencobanya. Ya, cara mencobanya ya Anda paksa memproduksi sebanyak apa, Anda bikin materialnya tambah sebesar misalnya 3.000. Lihat lagi sensitivity reportnya yang baru, pasti nanti nilainya akan berubah. Gitu. Ya. Itu jawabannya. Kalau mau nyoba, ya coba aja ubah right hand side-nya, gitu ya. Tambah 3.000, gitu. Hitung lagi sensitivity reportnya. Oke, kembali ke pertanyaan saya, ini gampang ini. Ini kalau tanya sama pedagang di pasar itu malah mungkin bisa jawab. Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau materialnya ditambah 1, Iya material. profitnya naik 0,71 Iya. dolar. Pertanyaannya, kapan kita menambah material kalau gitu? Kalau biaya untuk nambah materialnya di bawah shadow price. Nah, biaya itu berarti apa sih? Kos. Itu kan cuma terjemahan. Apa itu? Biaya itu apanya sih? Harga dari materialnya, kan gitu. Jadi kalau misalnya nih, satu gelondong kayu itu harganya $1, misalnya ya, Iya. $1. Oke, Anda tambah $1, keluar biaya $1. Iya. Berapa tambahan profitnya? 0,71. Perlu nggak kalau begitu nambah? Ya enggak. Nah, nggak perlu. Jadi kalau harga material per unitnya itu di bawah 0,71 baru itu perlu. Oh. Tapi kalau harga materialnya itu di atas 0,71 tidak usah ditambah. Rugi ya. Karena nanti profitnya malah akan turun gitu. Oh Yesus. Ya. Paham ya? Ya. Jadi ini kasusnya baru yang sederhana loh ini. Belum yang nanti lebih rumit. Ini baru yang paling